Halo, salam kenal. Ini video pertama saya. Saya ingin ikut memberikan informasi sedikit tentang sesuatu yang sebetulnya sudah ada dari dulu. Perkenalkan, saya Wahyu Arianto Siswadi. Motivasi saya membuat video ini hanya untuk sekedar ekspresi diri dan membantu Anda sekalian menemukan sesuatu yang mungkin itu baru Anda cari. Di video pertama kali ini, saya akan mengupas tentang benda-benda angkasa. Saya mengambil dari artikel di internet. Ada 5 benda angkasa yang akan saya kupas pada video pertama saya ini. Kita langsung saja. Pertama yaitu asteroid. Asteroid adalah, sekali lagi saya minta maaf karena saya sambil membaca, bukannya saya menerka. Saya membaca apa yang saya lihat di internet, kemudian saya sharekan melalui video ini. Jadi saya tidak terlalu fokus dengan kamera. Saya ulangi kembali. Asteroid. Asteroid adalah benda langit berukuran sangat kecil dan juga memiliki orbit terhadap matahari. Artinya, asteroid juga mengelilingi matahari. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa dengan sedikit kandungan logam seperti nikel dan besi. Asteroid-asteroid berkumpul di sebuah lintasan yang sangat terkenal, berada di antara jalur lintasan orbit Mars dan Jupiter. Dinamakan sabuk asteroid atau main asteroid belt. Di sabuk asteroid ini ada 4 asteroid yang besar yang pernah diteliti, yaitu Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygeia. Asteroid mungkin ini merupakan benda langit yang sangat populer karena dulu kita tahu zaman dahulu kala pernah bersentuhan dengan planet kita bumi dan mengakibatkan sesuatu yang global, yaitu punahnya dinosaurus. Tapi itu katanya, saya juga tidak melihat dan hanya mendengar dan membaca bahwa punahnya dinosaurus adalah karena tumpukan dari asteroid. Saya tidak tahu apakah besarnya sebumi atau besarnya sebulan atau besarnya cuma sepulau hingga bisa menyebabkan kepunahan massal. Itu perlu dikaji ulang dan bukan bagian saya mengkaji itu, karena mungkin ada ahli-ahlinya yang lebih. Dan saya juga belum bisa melihat bentuk asteroid secara langsung, cuman bisa melihat dari gambar. Kemudian kita lanjut benda langit kedua, komet. Komet atau comet adalah benda langit yang tersusun dari berbagai material gas dan air yang mengeras menjadi es. Ukuran komet sendiri sebenarnya tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya 10 km. Komet juga memiliki lintasan mengelilingi matahari, tapi bentuknya elips atau lonjong. Sesekali lintasan komet ini berada sangat dekat dengan matahari. Di saat inilah sebagian es yang ada pada komet menguap terkena panas matahari. Uap ini membentuk komet. Uap ini membentuk ekor komet yang panjangnya bisa ratusan kilometer. Komet dengan ekor panjang inilah yang sering terlihat dari bumi.
biasanya harus dengan bantuan teleskop tertentu. Komet yang paling terkenal yaitu komet Halley. Diumumkan pertama kali oleh astronomi Edmund Halley pada tahun 1705. Komet Halley menghabiskan 75 tahun untuk satu kali orbit penuh, 75 kali lipat lebih lama dari Bumi. Komet Halley terakhir terlihat pada 1986 dan kemunculannya berikut ada 2061. Tahun 2061, sekarang tahun 2020, 41 tahun lagi. Misalnya sekarang umurmu 40, ya berarti sekitar 81 tahun untuk bisa menyaksikan komet itu. Ya mungkin, sangat mungkin, ketika kamu bisa menjaga kesehatan, menjaga kebugaran tubuhmu, ketika kamu umur 81 kamu masih kuat. Komet Halley paling besar 10 km. Komet. Kita lanjut benda langit ketiga, meteorit. Meteorit ini adalah bebatuan luar angkasa berukuran kecil dan melayang-layang secara bebas dan tidak mengorbit pada apapun. Meteorit dipercaya adalah pecahan dari komet atau asteroid. Bagian dari komet atau asteroid. Berarti bisa dibilang dia tidak berlintasan. Makanya tadi berukuran kecil dan melayang-layang secara bebas, tidak mengorbit. Jadi dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Lanjut yang keempat, meteor. Meteor adalah benda langit yang ditunggu kemunculannya. Wah, kayak gaji kalau gawe di akhir bulan nunggu. Karena benda inilah yang biasa kita kenal dengan sebutan si bintang jatuh. Beberapa orang percaya bahwa ketika melihat bintang jatuh, segala doa yang kita panjatkan pada saat itu akan terkabul. Mungkin sebagian kita pernah melakukan hal ini. Saya juga pernah melakukan hal itu. Dan berharap apa yang saya lakukan bisa terlaksana, atau apa yang saya harapkan ketika melihat bintang jatuh bisa terlaksana. Pasti berharap semua yang baik-baik saja. Jadi sesekali benda langit yang paling sering adalah meteorit. Berada terlalu dekat dengan bumi dan tertarik gravitasi bumi. Dalam proses jatuhnya, meteorit ini mengalami gesekan dengan lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum bisa menyentuh bumi. Proses jatuh dan terbakarnya meteorit ini terkadang bisa terlihat jelas dari bumi dan dinamakan meteor. Beberapa orang menyebutnya bintang jatuh atau shooting star. Shooting star. Sebetulnya meteor itu sering bersentuhan dengan bumi. Hanya kitanya yang tidak pernah menemuinya ketika bersentuhan dengan bumi. Kita lanjut kembali. Meteorit atau meteorit. Karena ukuran si meteor terlalu besar, kadang ia jatuh tidak terbakar sampai habis di atmosfer. Masih ada sisa yang selamat. Nah, untung ada yang selamat. Sama istilah itu, untung ada yang selamat. Saya juga baca masih ada sisanya yang selamat. Berarti diharapkan mencapai bumi dan jatuh dengan tenaga yang luar biasa. Meteor yang selamat sampai ke bumi inilah yang dinamakan meteorit.
pakai T bukan D, meteorit. Salah satu peristiwa jatuhnya meteorit yang terkenal adalah yang terjadi di Arizona, Amerika Serikat sekitar 50.000 tahun yang lalu. Peristiwa tersebut membentuk sebuah kawah dengan kedalaman 1070 meter dengan lebar hampir 1,5 kilometer. Wow, keren. 50.000 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan sangat lama. 50.000 tahun yang lalu. Meteorit. 50.000 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan nggak? 50.000 tahun yang lalu. Dari kelima benda tadi, angkasa tadi yang saya coba ulas dan saya bacakan, membaca tadi, mungkin yang paling viral asteroid, karena dari ceritanya saja sudah menimbulkan kepunahan massal pada masa lalu ketika tumpukan dengan bumi, yaitu ketika zaman dinosaurus harus berakhir. Yang jadi pertanyaan, sebesar apa dan di mana tepatnya jatuhnya dan jumlahnya berapa hingga bisa menyebabkan kepunahan massal? Apakah masih ada yang tersisa dan di mana? Di belahan bumi sebelah mana? Kalau sebetulnya pada waktu itu tidak terjadi kepunahan massal. Tapi ketika kita melihat dari film, dari cerita-cerita bahwa manusia memang susah untuk berdampingan dengan dinosaurus. Katanya ya, saya juga tidak pernah mengarang. Karena dari sisi makanannya, mereka memakan daging, yaitu jenis karnivora. Hanya sedikit yang herbivora, pemakan tubuh, dan punya sifat ganas. Katanya darahnya panas. Tidak pernah pegang juga saya, dingin atau panas. Yang pasti segala sesuatu itu mungkin ada hikmahnya. Mungkin ketika tidak ada asteroid dulu, kita akan sangat mungkin melihat di depan rumah kita ada T-Rex pada berjalan-jalan, dan mungkin kita akan lebih khawatir daripada sekarang. Daripada orang ngebut di depan rumah, kita akan lebih khawatir ketika ada T-Rex atau raptor berkeliaran di sekitar kita. Ya, walaupun sebenarnya seperti apa kita tidak mengetahui, dan saya yakin para ilmuwan, para orang-orang pintar pasti pada mengkaji dan menggali lagi apa yang sebenarnya terjadi di waktu itu. Kita bisa mengambil hikmah, yaitu ya memang harus terjadi. Kalau tidak, kita akan berdampingan dengan dinosaurus. Satu kata, sudah siapkah Anda kita berdampingan dengan makhluk seperti itu, yang katanya menurut cerita dan menurut film sangat lapar dengan daging. Kita tiap hari kan lihat pemandangan orang dikejar-kejar, raptor dikejar-kejar, T-Rex, dan semua jenis makhluk dinosaurus lainnya. Mungkin dunia akan berbeda seperti sekarang, tapi ya itu pemikiran masing-masing.
Saya hanya membacakan dan sedikit berargumen pendapat kemungkinan. Mungkin cukup sekian dulu video pertama saya. Maafkan apabila masih banyak kurang-kurang, karena saya juga lagi belajar. Mohon bimbingannya dari rekan-rekan yang sudah aktif dan sudah duluan di bidang ini. Boleh share komen di bawah, ada tanggapan atau ada pemikiran atau pendapat lain tentang ini. Saya sangat menerima karena saya juga belajar. Saya harap juga teman-teman juga belajar. Yang pasti alam punya cerita. Kita hanya menerka. Kita hanya berusaha bahagia di jalur yang ada. Salam.